Jamaah tabligh yang mereka hanya menyampaikan, dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Mereka keluar, ada yang menyebutkan 3 hari, juga ada juga mereka menetapkan 40 hari. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat nggak pernah menetapkan harus 3 hari dan harus keluar, nggak ada keterangan demikian. Karena jelas yang kita lihat dari mereka ini nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Yang berdakwah itu nggak punya ilmu, sama sekali nggak punya ilmu. Nggak boleh. Syarat dalam berdakwah harus berilmu. Kalau orang nggak berilmu, ya lebih banyak mereka menyesatkan daripada memberikan. Hadim Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau katakan memang harus dengan ilmu kita dakwakan. Tapi sebatasan apa ilmu yang harus kita miliki? Nah, ini yang perlu kita pahami. Apakah kita harus menjadi kiai dulu, ulama besar dulu baru berdakwah? Tidak mungkin. Karena kalau kita hanya orang yang alim yang sempurna saja berdakwah, maka tidak ada dai di permukaan dunia. Karena Allah katakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang punya ilmu, di atasnya ada lagi orang alim lagi. Ada lagi orang alim lagi. Jadi tidak ada orang yang alim sempurna di permukaan dunia ini. Karena setiap ada orang alim, ada yang lebih alim lagi. Oh, dia katakan saya belum mampu dakwah karena masih ada orang alim lebih saya lagi. Saya ingin belajar dulu. Hanya habis waktunya untuk belajar saja, mati dia. Kapan dia menjadi umat Nabi Muhammad yang berdakwah? Ya Allah. Maka hadirin Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, Nabi Rahmah, beliau telah memberikan batasan berapa ilmu yang saya harus miliki untuk bisa berdakwah. Ajib. Maka Nabi katakan balighu anni walau ayatan. Mudah sekali. Sampaikan daripadaku yang kau ketahui, walaupun hanya 1 ayat saja. Jadi dimudahkan oleh Nabi, dan Nabi yang menafsirkan ini ayat. Setiap satu orang yang hafal 1 ayat sudah diizinkan untuk berdakwah kepada orang lain. Itu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 ayat beliau katakan. Sudah lebih itu. Jadi setiap orang yang mengucapkan syahadah, maka dia mendapatkan izin oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Allah untuk mengajak yang lain kepada Allah. Hadim yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak harus belajar, dan ini dalam sirah nabawiyah, sirah para sahabat nampak. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kalau orang mau menyampaikan 1 ayat yang dia dengar disampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan hari kiamat ya Allah. Mungkin tadinya di dunia wajahnya penuh dengan asap hitam karena kepulan rokok yang banyak. Tapi kalau dia mau berdakwah, dia akan berhenti itu merokok, dan nanti mukanya akan dicahayakan oleh Allah. Ini janji Rasulullah SAW. Beliau sabdakan dalam hadis yang sahih, nadzarallahu mur'an. Allah akan mencahayakan wajah seseorang di hari kiamat. Siapa? Sami'a minna maqalatan atau maqalati, mendengar dari kami 1 hadis saja. Allah akan mencahayakan wajah seseorang yang mendengar dari kami 1 hadis. Bukan 1000 hadis, 2000 hadis, enggak, 1. Kemudian fawa'aha, dan dia rekam di hatinya. Bukan direkam di HP, tidak, di hati. Kemudian fa'addaha kama sami'aha, dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Nanti akhirnya apa? Nabi katakan farubba baballaghil awamin sami'in. Nanti berapa banyak orang yang di belakang dia lebih alim daripada dia nantinya. Jadi dengan kerja dakwah ini akan mencetak ulama-ulama di belakang dia di hari akan datang. Hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 1 ayat saja dia dengarkan, dia sampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan sebagaimana para anbiya di hari kiamat. Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu, tadinya dia dihalang-halangi, diintimidasi, ditakut-takuti oleh orang Mekah. Karena Nabi SAW berdakwah kemana-mana, di pasar Zilmajannah, Suqul Uqad, ada bermacam-macam pasar, 3 pasar di sekitar Mekah. Maka Tufail ini ketika datang dari Daus, daerah Yaman sana, orang katakan, wahai Tufail, hati-hati kamu. Kalau masuk Mekah ini, di sana sudah ada seorang anak muda, dia tukang sihir, suka memecah belah antara suami istri, ayah dengan anaknya, memecah belah persatuan. Dan dia nih, kalau kamu dengarkan kata-kata dia, kamu akan tersihir, hati-hati. Begitu dikatakan, akhirnya Tufail katakan, akhirnya aku pun masuk Mekah, aku letakkan kapas di telinga aku supaya jangan mendengar suara itu orang. Tapi ketika Tufail ad-Dausi masuk ke Mekah, masuk Baitullah, dia lihat di depan Ka'bah ada 1 orang pemuda, wajahnya bersih, wajahnya bersih, karena nggak pernah kena asap wajah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata ini wajah orang baik, bukan wajah orang yang jelek. Kemudian dia katakan, saya pun mulai mendekat dan mendekat dengan Nabi SAW. Ternyata apa?
Allah walaupun saya letakkan kapas di telinga saya, tapi Allah enggan kecuali memperdengarkan suara Rasul ke telinga saya. Jadi kekuatan daripada suara seorang dai mampu untuk menembus itu kapas. Dan saya dengarkan, dia katakan saya ini orang yang labib, jadi orang yang pintar. Begitu pula sastrawan, adib, mengetahui kata-kata yang jelek dengan yang baik dengan yang jelek, tak bisa bedanya. Kenapa saya harus takut dengan apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy? Dia dengarkan, ternyata ini ucapan Nabi, ucapan bukan ucapan manusia, tapi ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ikuti Nabi berjalan sampai ke rumah dia. Akhirnya dia katakan, "Ya Rasulullah, apa yang kau dakwakan?" Nabi bacakan Al-Quran, sehingga Tufail pun akhirnya masuk Islam. Setelah itu dia katakan, "Ya Rasul, izinkan saya untuk pulang ke kaum saya untuk berdakwah." Jadi ini dalil. Nabi tidak katakan, "Wahai Tufail, kamu itu baru 1 hari masuk Islam, tenang dulu, belajar dulu daripada aku, alimkan dulu diri kamu nih. Kamu kan nggak tahu masalah mana bidah, mana tauhid uluhiyah rububiyah, kamu nggak paham bagaimana kamu berdakwah." Apa begitu Nabi katakan, Pak? Tidak, langsung baru masuk Islam langsung berangkat ke kaumnya untuk berdakwah. Ini dalil. Bahkan dengan dakwahnya Tufail tersebut akhirnya muncul orang yang lebih alim daripada beliau, sekalian beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu pula satu orang Badui, kasar dia, datang ke Mekah, datang ke Masjid Nabawi di Madinah. Maka dia lihat mana Nabi Muhammad SAW, bingung dia nggak bisa membedakan karena penampilan Nabi hampir sama dengan sahabat. Maka dia berteriak, "Man minkum ibnu Abdul Muttalib?" Siapa di antara kamu anaknya Abdul Muttalib? Mana yang namanya Muhammad SAW? Nabi bilang, ya saya, ada apa? Terjadi percakapan. Maka yang dikatakan, dia ucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul." Langsung dia pergi setelah dia menanyakan apa kewajiban-kewajiban yang dia kerjakan. Jelas sekali Nabi dalam waktu yang pendek saja mengenai salat 5 waktu, puasa, salat dan sebagainya. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, saya akan kembali ke kaum saya." Nabi tidak katakan, "Kamu kan masih kasar, masih keras, Badui, masa berani dakwah? Duduk dulu, mondok dulu 10 tahun baru dakwah." Dia langsung berangkat. Maka Nabi katakan, siapa yang ingin melihat orang yang berjaya masuk surga, lihat orang ini.